Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Ini pagi-pagi ya, seperti ini. Pagi-pagi kita panen telur. Apakah panen telur setiap hari? Lah, memang iya. Apakah keuntungan bisa dihitung setiap hari? Iya. Kalau puyuh itu keuntungan bisa dihitung setiap hari. Tapi ini kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, harganya semakin turun ya. Harganya turun, kemudian nggak tahu ini sekarang berapa ini harganya di Jawa Timur. Nah, untuk rekan-rekanku semuanya, salam seketer. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kabar baik semuanya, sehat ya. Mudah-mudahan semuanya baik, semuanya sehat, tanpa kurang apapun. Jadi kita masih tetap semangat, kita masih tetap di jalur puyuh, jangan bosan. Walaupun terkadang permasalahan timbul di setiap daerah. Itu memang terasa berat kawan, kalau misalkan harga pakan mahal, kemudian harga telur nggak bisa naik, itu terjadi inflasi di bawah, jadinya kita repot di situ untuk mengatasinya. Nah, rekan-rekanku semuanya, di kesempatan pagi hari ini coba kami membuka sesi apa ini kemarin ini ya, yang dipertanyakan kawan ini. Pengen untung 100.000 per hari harus pelihara berapa ekor? Sudah ada jawabannya. Sehat selalu Bang, semangat, moga lancar terus. Amin. Herman Sawiran. Ini ada, boleh puyuh yang muda dicampur dengan puyuh yang tua. Nah, ini dari Dedi Rilvan. Dedi Rilvan. Pak Edi, saya mau bertanya, kalau misalkan umurnya yang lama beda 10 hari atau 20 hari dengan puyuh yang baru, apakah bisa dicampur ke puyuh lama? Kalau bedanya nggak signifikan, artinya kalau bedanya itu sampai berbulan-bulan, ini kan bedanya kan cuman berapa hari ini ya? 10 hari atau 20 hari. Bisa nggak dicampur? Nanti kanibal nggak kalau dicampur gitu. Biasanya yang sudah saya alami itu biasanya kalaupun beda cuman beda sehari, beda 10 hari, beda 1 bulan, itu biasanya tidak terjadi masalah ya. Tidak terjadi masalah. Biasanya itu yang terjadi masalah itu perbedaannya itu kalau sudah 5 bulan, 6 bulan, itu memang biasanya terjadi kanibal di situ. Kalau hanya beda 10 hari, 20 hari, itu masih bisa kawan. Biasanya itu masih bisa. Jadi kalau untuk, tetapi ya tetap kita lihat, jangan mentang-mentang kita ngomong nggak bisa terus main lepas saja di situ dicampurkan jadi satu, ya itu ya jangan. Kalau bisa kan dilihat dulu beberapa jam, kita tunggui dulu ada nggak dia itu terjadi saling mematuk di antara satu sama lain gitu, agar supaya kita juga gimana ya, tidak terjadi kanibal di situ. Nah, oleh karena itu waktu masuk ya, waktu dia masuk ke kandang itu sebaiknya waktu kita mencampurkan itu sebaiknya diawasi dulu beberapa saat dulu. Kanibal enggak dia? Saling patuk enggak dia? Kalau saling patuk itu paling hanya sebentar ya, perkenalan lah gitu istilahnya. Tapi sesudah itu tidak lagi. Biasanya seperti itu. Tapi saran saya tetap diawasi. Jangan sampai nanti terjadi ada kanibal di situ. Karena apa? Puyuh ini pantang melihat darah kawannya. Kalau puyuh sudah melihat darah kawannya, itu ya pasti sudah apa ya? Dia melihat darah kawan, kalau dipatuk misalkan, salah satu itu dipatuk, kemudian dia ada darah di punggungnya, terus posisi puyuh ini lapar, posisi puyuh ini ataukah kehabisan air minum, maka terjadilah kanibal di situ. Yang kita takutkan kan itu.
Kalaulah sudah terjadi kanibal, siapa yang kuat di situ, artinya siapa yang di situ lemah, siapa yang di situ sampai berdarah-darah, nah itulah yang diserang oleh kawan-kawannya sampai dia mati. Yang dikhawatirkan di situ, kawan. Jadi kalau untuk pencegahannya kanibal, itu sebaiknya memang saran saya itu waktu nyampurkan burung, itu kalau bisa kita lihat dulu, kita amati dulu. Kanibal enggak dia? Terus dia saling patuk enggak gitu loh. Kalau sudah yakin enggak kanibal, ya sudah kita lepas. Tetapi biasanya di umur-umur segitu, di hanya perbedaan 20 hari, terus kemudian 30 hari, itu sih biasanya sih kalau saya mencampurkan, itu tidak terjadi masalah. Itu tidak terjadi masalah. Jadi kalau untuk rekan-rekan, sekali lagi yang mau mencampurkan, walaupun itu puyuh itu beda jenis, artinya kayak saya ini kan 2 jenis ya, jenis blaster dengan jenis antum. Itu kita campurkan, Pak. Apakah nanti juga dia akan sifatnya apakah nanti sama? Sama juga. Artinya mau jenis antum, mau jenis blaster itu sama kalau untuk sifatnya, karakternya itu sama, kawan. Jadi kalau untuk puyuh ini rata-rata itu walaupun beda jenis, walaupun itu jenisnya peksi, mau blaster, mau golden, antum, terus itu sama, kawan-kawan. Rata-rata tidak ada yang membedakan sifat dan karakteristik puyuh. Itu ada di video saya. Sifat karakteristik puyuh itu seperti apa? Dia memang kanibal. Takutnya begitu dicampurkan, kalau hanya selisih 20 hari, 30 hari, itu biasanya tidak terjadi masalah. Tetapi kalau di situ selisihnya itu sekitar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setengah tahun gitu kan. Ya 6 bulan sama setengah tahun sih sama aja, karena setahun itu kan 12 bulan ya. Jadi 6 bulan itu biasanya kalau selisihnya terlalu jauh, maka itu akan terjadi kanibal. Demikian juga kalau kita mengawinkan. Terkadang kalau kita mengawinkan itu agar supaya tidak kanibal, Pak. Berarti kalau dicampur dia berbahaya antara jantan betina ketika kita mau mengawinkan. Nah, itu ada di video saya. Ada triknya agar supaya tidak kanibal waktu di perkawinan beda umur. Ada itu di situ. Kalau kita tidak tahu caranya, berarti kan larinya kan ke situ ya. Nanti kalau kita mau mengawinkan misalkan, yang satunya umur 6 bulan, terus kemudian yang satunya baru belajar bertelur. Resiko enggak, Pak? Ya kalau tahu tekniknya enggak gitu loh. Cuman kalau kita enggak tahu teorinya, beresiko. Resikonya apa? Ya kanibal karena mereka nggak imbang gitu loh. Terus cara ngatasinya ada di video saya. Perkawinan beda umur supaya tidak kanibal itu seperti apa? Itu ada di video saya. Nah, silahkan cek saja, cari saja seperti apa. Karena ini pembahasan di kali ini cukup kita membahas masalah pencampuran puyuh yang beda umur kan gitu. Dari umur 10 hari, 20 hari, 30 hari terus dicampurkan. Misalkan yang satu umur 10 hari, yang satu umur 20 hari itu enggak masalah. Enggak masalah. Yang satu sebulan, yang satu lagi 1 bulan lagi itu enggak masalah. Berarti kita campurkan, ya enggak masalah. Asal di situ memang itu betina-betina semuanya. Kalau kita campur jantan betinanya di umur-umur yang selisih, nah itu bahaya. Kita perlu uji coba dulu. Artinya perlu kita awasi dulu, perlu kita lihat dulu terjadi kanibal enggak nantinya di situ gitu. Kalau enggak terjadi kanibal ya lanjut, kalau terjadi kanibal yaitu harus kita harus apa ya, merubah sistem dan caranya. Teorinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Kalau untuk pencampuran agar supaya kita tidak kanibal, supaya perkawinan itu tidak kanibal seperti apa, ada di video saya.
Tetapi kalau di situ rata-rata hanya hanya petelur, hanya puyuh petelur, artinya puyuh betina, itu dicampurkan, ya itu tidak terjadi masalah. Biasanya kalau hanya selisih sebulan, 2 bulan tidak terjadi masalah. Tapi kalau selisihnya sudah terlalu 6 bulan, 7 bulan, ya itu nanti biasanya jadi masalah. Tapi secara pelan-pelan nanti adaptasi pasti itu bisa. Biasanya seperti itu. Nah, kawan-kawan, rekan-rekanku semuanya yang sudah hadir, yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih sudah hadir di channel saya yaitu di Edi Puyuh Jambi. Kami memang kandang di Jambi yaitu di Muaro Jambi ya, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kekompakan, sehat selalu. Salam ceketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.